dalam pembelian minyak Iran. Baiklah, mari kita lihat. Maksud saya saat ini kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran, meskipun sulit untuk dipercaya. Dan saya rasa ini adalah kombinasi dari sekitar 4 minggu pengeboman dan blokade yang sangat kuat. Blokade mungkin lebih kuat daripada pengeboman jika Anda ingin tahu. Kemarin Trump berbicara tentang efektivitas blokade Zewa. Dan baru saja, Senko memposting video tentang sebuah kapal perusak yang mengawal kapal dagang. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke sebuah pelabuhan di Iran. Lihat ini. Sky 4, yaitu kapal perang 115. Kami meminta Anda untuk kembali ke pelabuhan asal di Iran. Bagaimana? Apakah Anda menerima pesan ini? Pesan diterima, Pak. Terima kasih banyak. Pesan diterima, Pak. Menuju ke Iran. Terima kasih. 4, ya, kapal perang 115. Saya mengerti Anda akan kembali ke pelabuhan sebelumnya di Iran. Ini di sini. Kapal perang 115 mendengar. Kanal 16. Ini luar biasa, mendengar percakapan ini dan jawabannya. Saya akan kembali ke Iran sekarang. Ya, mungkin itu ide yang bagus. Bersama kami sekarang Mark Montgomery, peneliti senior di Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi dan Laksamana Muda Pensiunan Angkatan Laut Sepanera. Laksamana muda yang berpengalaman di wilayah tersebut. Senang bisa menyambut Anda kembali, Laksamana. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Berita utama pagi ini adalah pengumuman dari Menteri Luar Negeri Arakshi bahwa selat tersebut telah dibuka. Presiden Trump baru saja memposting di Truth Social. Iran mengumumkan bahwa selat Iran sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui. Terima kasih, tanda seru. Apa tanggapan Anda terhadap hal ini, Laksamana? Jika itu benar, itu adalah kabar baik. Saya akan memberikan catatan kehati-hatian pada hampir semua yang saya dengar dari pemerintahan Iran, da Guarda Revolucionária Islâmica. Jika itu benar, karena mereka sudah pernah berbohong, mengelak, Anda tahu, menunda-nunda. Disembunyikan selama 47 tahun, jadi kita harus berhati-hati di sini. Jika itu benar, itu membuktikan bahwa blokade tersebut sangat efektif. Embargo tersebut menahan sekitar 13 hingga 15 miliar dolar per bulan dari bahan bakar Iran. Sekitar 300 miliar per tahun. Yang sangat dibutuhkan Iran untuk membangun kembali negaranya setelah 45 hari pemboman terhadap basis industrinya. Blokade ini memberikan efek yang diinginkan, yaitu mengubah kebijakan Garda Revolusi Islam, IRGC, dan dengan jelas menunjukkan siapa yang mengendalikan Selat Hormuz. Amerika Serikat, ketika mereka menginginkannya, mengendalikan arus di Selat Hormuz. Ya, Iran memutuskan bahwa memblokir selat adalah kartu tawar terbesarnya. Namun, melalui negosiasi yang sangat sulit dan kenyataan itu sendiri, mereka menyadari bahwa mereka kehilangan ratusan juta dolar setiap hari dari sumber daya mereka yang paling vital. Ekonomi mereka sendiri, yang jelas, mendukung pertahanan dan rekonstruksi mereka. Saya tidak tahu pasti mereka benar-benar peduli dengan kondisi ekonomi yang mengerikan yang dihadapi rakyat Iran. Tapi saya terus memikirkannya. Menurut Anda, seberapa besar tekanan yang dimiliki Tiongkok terhadap teman-temannya di Iran dalam perkembangan hari ini? Itu pertanyaan yang bagus. Secara historis, Tiongkok adalah pihak yang absen dan menghindari tanggung jawab internasional sejak tahun 1949. Namun, hal itu mulai merusak citra mereka. Ini merugikan mereka dalam jangka panjang, bukan karena Tiongkok membutuhkan bahan bakar. Tiongkok memiliki cadangan yang kuat dan banyak batu bara yang tersedia. Mereka memiliki energi terbarukan dan nuklir, tetapi Tiongkok membutuhkan ekonomi lain untuk terus tumbuh. Ekonomi mereka berorientasi ekspor, sehingga mereka tidak bisa. Jadi, Tiongkok berada di bawah tekanan ekonomi akibat efek pantulan dari ekonomi lain. Jadi, mereka mungkin telah menekan Iran. Menurutku, apakah dia adalah aktor penting? Mungkin tidak, tapi faktor utamanya adalah apa yang dikatakan oleh Presiden. Kamu tahu, kampanye pemboman yang dia lakukan diikuti dengan pemotongan pendanaan. Jadi kamu tahu, ketika kita melihat apa yang terjadi dengan AI yang merupakan keahlianmu dan memikirkan masa depan, itu adalah situasi militer yang cukup konvensional dengan kampanye pemboman dan blokade. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Iran dan Garda Revolusi untuk bertahan hidup? Ke arah mana mereka akan berubah sekarang sebagai strategi kekuasaan? Mereka harus menganalisis ancaman-ancaman asimetris seperti itu. Mereka sudah mencoba cara tradisional, mendapatkan rudal balistik jarak jauh dan menengah, senjata nuklir, atau rudal antar benua jarak jauh. Itu adalah senjata nuklir. Kita berhasil mencegahnya.
Jadi, saya rasa sekarang mereka akan menganalisis lebih banyak alat siber, alat biologis, dan alat berbasis proses biologis. Jadi, apapun yang mereka rasa bisa digunakan untuk menekan Amerika Serikat dan meraih keunggulan atas mereka. Apakah serangan siber mereka efektif? Terhadap satu perusahaan saja di Zewa, dalam 45 hari terakhir, tidak terhadap sektor-sektor seperti Tiongkok dan Rusia. Air dan energi memelarui seluruh sektor. Ya, itulah sebabnya kita perlu memperhatikan perkembangan baru ini dan program AI. Pada dasarnya program pertasan yang sekarang sedang diluncurkan di berbagai tempat dan kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Laksamana Montgomery, terima kasih. Senang Anda ada di sini. Mari kita lihat pasar dan lihat kemana arah semuanya di sini. Dow Jones dibuka naik 659 poin dan hampir tidak berubah sejak awal tahun. Tapi berita dari Menteri Luar Negeri Iran bahwa Selat Hormuz tetap terbuka, seolah-olah kebuntuan dengan Iran sudah terselesaikan. Karena itu, kami menghadirkan Guy Benson, analis politik Fox News dan pembawa acara The Guy Benson Show di Fox News Radio. Dan David Yasman, pembawa acara Fox Business. Bapak-bapak, senang sekali bisa bersama kalian berdua. Senang sekali Anda bersama kami. David, apa tanggapan Anda? Dari apa yang kami dengar hari ini saat pembukaan pasar ya? Pasar Iran sepertinya sudah mencapai puncaknya karena semua orang bilang itulah alasan pasar berjalan dengan baik. Pasar naik ketika emas turun di bawah $90 dan terus naik. Benar, bukan berarti mereka tahu apa yang akan dikatakan orang Iran, tapi mereka mengamati semua yang terjadi. Kita sudah membicarakan hal ini, tahu kan? Saya sempat melihatnya sebelum itu, dan saya rasa itu menunjukkan bahwa Trump menang. Trump menang, dan negara-negara Arab juga menang. Negara-negara Arab, negara-negara sekutu pada masa jabatan pertamanya menang. Dengan melihat Iran sebagai musuh utama, Iran kalah, Tiongkok kalah. Mereka sedang kehilangan uang. Mereka tidak mau mengganti pemasok karena mereka harus membayar jauh lebih mahal. Uni Eropa kalah karena mereka tidak berkontribusi apapun untuk membantu dalam masalah ini. Saya rasa Partai Demokrat juga kalah karena mengatakan tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Blokade itu adalah sebuah langkah yang sangat brilian. Donald Trump ini menyatukan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan Uni Eropa yang kebetulan tidak memiliki cukup bahan bakar penerbangan karena blokade tersebut. Jadi langkah yang bagus. Pada akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa kamu benar, tapi perang belum berakhir. Hanya ada beberapa catatan saja. Blokade masih berlanjut, yang berarti Iran masih bisa terus kekurangan sumber daya keuangan tanpa ada kelonggaran ekonomi apapun. Rezim masih berkuasa. Kita tidak tahu nasib debu nuklir atau nasib maupun masa depan program nuklir mereka. Kita tahu bahwa gencatan senjata di Lebanon antara Hizbullah dan Israel sangat penting bagi Iran. Itu berlaku mulai hari ini selama 9 hari. Dan terus berjalan 10 hari secara total. Guy, menurutmu kita ada di mana sekarang? Begitu ya, apakah kamu di tim David? Saya setuju dengan David. Blokade itu adalah keberhasilan militer besar dari isi Korps Benewa dan langkah brilian dari pemerintahan Trump. Saya juga setuju bahwa orang-orang Iran mundur secara signifikan di sini. Meski begitu, untuk mengulangi apa yang dikatakan salah satu tamu Anda sebelumnya, saya menerima semua yang datang dari Iran dengan sangat hati-hati. Mereka mengatakan banyak hal dan berbohong sepanjang waktu. Jadi percaya tapi tetap harus memeriksa. Dan meskipun ini tampaknya telah terselesaikan secara positif dan pasar sangat menyukainya, masalah-masalah mendasar dan tuntutan dari pemerintah tetap sama dan sejauh ini belum terpenuhi. Jika orang-orang Iran benar-benar ingin mengakhiri ini secara permanen dan memiliki peluang agar rezim mereka bertahan, yang saya harap tidak terjadi. Tetapi jika mereka ingin masalah ini hilang dan mungkin bergabung dengan dunia normal, bisa dibilang begitu, mereka harus benar-benar meninggalkan seluruh program nuklir mereka. Sepenuhnya. Mereka harus melepaskan apa yang disebut Trump sebagai debu nuklir. Mereka harus meninggalkan terorisme dan itu saja. Tuntutan yang dibawa oleh Wakil Presiden ke Islamabad sudah tepat dan tidak berubah dengan perkembangan ini. Saya berharap tekanan itu membuat mereka begitu terdesak, sehingga sekarang mereka bersedia untuk menganggapnya dengan serius. Ini tampaknya menjadi alasan untuk optimisme yang hati-hati. Tetapi saya masih menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ini adalah kabar baik untuk pasar, pembukaan minyak dan lalu lintas di daerah tersebut. Dubai menyatakan dengan tegas, kami menang, kami bertahan dari pukulan-pukulan itu. Ini adalah pertama kalinya kita melihat negara-negara Teluk ini seolah-olah mengerahkan pertahanan mereka sendiri. Mereka terkena dampaknya, mereka mendukung Amerika Serikat dalam blokade ini. Dan saya rasa kita melihat aliansi yang sangat baru atau konsolidasi dari aliansi antara negara-negara Teluk, Israel dan Amerika Serikat. Apa yang kamu katakan? Yang terakhir adalah yang utama.
Arab Saudi dapat menggunakan pelabuhan di Israel untuk mengangkut minyaknya. Bukankah itu luar biasa? Selain itu, perbedaan besar dari krisis minyak kali ini adalah pada krisis-krisis sebelumnya kita bergantung pada para syekh minyak. Kali ini, dunia bergantung pada apa yang dilakukan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat telah menjadi pemasok utama energi dan penggerak bagi seluruh dunia. Satu-satunya orang yang masih menderita adalah orang-orang Iran. Banyak dari mereka yang masih di penjara, banyak dari mereka yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi di jalan-jalan Teheran, dan mereka ingin rezim ini berakhir. Mereka ingin semua ini melukai rezim begitu dalam, sehingga mereka tidak bisa bertahan, Guy. Itulah harapan, itulah tujuan rakyat Iran. Kami berdoa untuk mereka dan sangat penting, seperti yang sering kamu lakukan di programmu Marta, menyoroti kebiadaban rezim ini terhadap rakyat Iran. Dunia telah berteriak tentang Gaza, seringkali dengan cara yang tidak jujur ketika membahas korban sipil. Banyak dari orang-orang yang sama itu jelas-jelas bungkam soal rakyat Iran. Dan itu sungguh memuakkan. Oke, satu catatan lagi tentang hal ini. Secara ekonomi, seperti yang sudah kita sebutkan di sini, harga minyak West Texas turun lebih dari 10%. Hanya sedikit pasar yang berfluktuasi sebesar itu. David, itu bisa turun di bawah 80, bahkan mencapai kisaran 70-an. Itu mungkin saja, kita berharap begitu. Keseimbangan sekarang adalah $60 per barrel. Terima kasih, David.